Halo semuanya, perkenalkan nama saya Granvika Ninggolan dengan NIM 23017053 dari Prodi Sastra Indonesia. Di sini, saya akan menyampaikan tentang analisis novel Kemarau, yaitu analisis intrinsik dan ekstrinsik dalam mata kuliah Sejarah Sastra Indonesia dengan Ibu dosen Yeni Hayati. Sebelum saya menyampaikan analisis intrinsik dan ekstrinsik, saya akan menyampaikan sinopsis dari novel Kemarau. Novel Kemarau ini merupakan karya A.A. Nafis yang diterbitkan pada tahun 1950-an. Novel ini menceritakan tentang sebuah desa yang mengalami musim kemarau yang panjang yang membuat penduduk desa menjadi putus asa dan bermalas-malasan dalam bertani. Namun, ada seorang pria bernama Sutan Duano. Dia justru bertani dengan cara mengangkat air dari danau untuk mengairi sawahnya. Tapi, perilaku Sutan Duano tidak diikuti oleh penduduk desa, melainkan penduduk desa malah memfitnah Sutan Duano. Setelah Sutan Duano pergi ke Surabaya, penduduk desa merasa kehilangan dan sadar. Di Surabaya, Sutan Duano mendapati bahwa anaknya telah menikahi saudaranya sendiri, yaitu anak mantan istrinya. Pada akhirnya, kedua anaknya berpisah dan Sutan Duano kembali ke desa yang dia tinggalkan. Dalam cerita novel tersebut juga menceritakan tentang Etek Sania yang berperilaku egois, licik, dan suka adu domba. Berikut analisis intrinsik dan ekstrinsik. Unsur intrinsik yang pertama yaitu tokoh. 1. Sutan Duano merupakan tokoh utama dan protagonis. Ia berusia sekitar 50 tahun. Sutan Duano merupakan tokoh peran utama yang bijaksana dan suka menolong sesama. Ia memiliki pola pikir yang maju dan berkeinginan untuk meningkatkan taraf hidup menjadi lebih baik. 2. Etek Sania, yaitu seorang janda beranak satu yang pendendam, licik, dan pengadu domba. Tampangnya yang bersegi empat, bagai kotak, dengan kulit yang berwarna hitam oleh bakaran sinar matahari. 3. Gundam. Gundam merupakan seorang janda beranak dua yang memiliki sifat penyayang dan tabah, yang pada akhirnya akan menjadi istri Sutan Duano. Yang keempat, anak Sutan Duano. Anak Sutan Duano memiliki sifat yang tidak mau menolong ayahnya untuk menyirami sawah pada saat ayahnya sedang mengaji. 5. Iyah merupakan mantan istri Sutan Duano yang marah kepada Sutan Duano. Alur cerita novel Kemarau yaitu merupakan alur maju, tetapi memiliki juga alur mundur untuk melakukan flashback dalam cerita novel tersebut. Sedikit alur cerita yaitu novel ini menceritakan tentang musim kemarau yang panjang yang terjadi pada suatu desa. Tetapi satu desa ini memiliki rasa putus asa dan bermalas-malasan dalam bertani karena musim kemarau. Tetapi ada satu orang bernama Sutan Duano mengambil air dari danau untuk mengairi sawahnya pada musim kemarau yang menyinari tubuhnya. Pada saat Sutan Duano mengairi sawahnya, datanglah seorang anak bernama Acin, yaitu anak Godam, yang menanyakan tentang mengapa Sutan Duano mengangkat air dari danau untuk sawahnya. Tetapi, penduduk desa malah memfitnah Sutan Duano karena ingin mencari perhatian kepada Acin untuk mendapat perhatian ibu Acin. Bukan mengikuti perilaku Sutan Duano, malah memfitnah Sutan Duano. Pada saat sore hari, saat ia mengadakan pengajian di surau, Sutan Duano merasa sudah saatnya ia mengatakan kepada kaum perempuan untuk bergotong royong membedakan di mana sawah yang perlu disiram dan sawah yang tidak disiram. Lalu ia berkata, meskipun manusia sering mengingkari Tuhan, kafir, munafik, tetapi jika ia lebih giat berusaha,
dan berani menentang kesulitan, maka ia akan mendapatkan lebih banyak dari orang yang malas, meski orang malas sering bersembayang. Latar yaitu pada novel ini pertama pada sebuah desa yang mengalami musim kemarau. Yang kedua yaitu surau. Latar tempatnya itu surau untuk mengaji para perempuan yang didatangi oleh Sutan Duano. Yang ketiga yaitu Surabaya, di mana Sutan Duano pergi ke Surabaya untuk yang mendapati tentang anaknya. Gaya bahasa. Gaya bahasa yang digunakan dalam novel ini sangat menarik dan menggunakan bahasa Minang sebagai bahasa daerahnya. Namun, kekurangan dari novel ini adalah penggunaan bahasa yang sulit untuk dipahami dan penggunaan istilah asing yang sulit dipahami oleh masyarakat umum. Tema dalam novel ini yaitu tentang usaha seseorang untuk meningkatkan taraf hidup menjadi lebih baik. Mengapa dikatakan demikian? Yaitu dalam novel ini menceritakan tentang Sutan Duano yang berkeinginan untuk meningkatkan taraf hidup menjadi lebih baik. Dalam musim kemarau, Sutan Duano mengangkat air dari danau untuk sawahnya, dan agar sikapnya diikuti oleh masyarakat. Unsur ekstrinsik. Yang pertama, latar belakang pengarang. Pengarang dari novel Kemarau ini yaitu A.A. Nafis. A.A. Nafis lahir pada tanggal 17 November 1924. A.A. Nafis merupakan sastrawan dan kritikus budaya yang berasal dari Sumatera Barat. A.A. Nafis terkenal dengan cerita pendeknya yang berjudul Robohnya Surau Kami. A.A. Nafis, singkatan A.A. Nafis yaitu Ali Akbar Nafis. A.A. Nafis memulai karirnya sebagai jurnalistik dan ia juga pernah aktif sebagai pengajar dan akademis. A.A. Nafis menjadikan menulis sebagai kebutuhan hidup. Menurutnya dengan menulis ia dapat bantu mencetuskan gagasan. Nilai-nilai yang terkandung dalam novel ini, nilai yang terkandung berupa kritik sosial, di mana tentang berbagai kehidupan di penduduk desa mulai pudar dan perjuangan bagaimana penduduk desa untuk meningkatkan taraf hidupnya. Latar belakang masyarakat, deskripsi mengenai masyarakat Minangkabau dan nilai-nilai kehidupan budaya yang mempengaruhi cerita. Pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik di dalam novel menceritakan tentang Ete Sania yang menyukai Sutan Duano, tetapi Sutan Duano tidak menyukai Ete Sania. Dengan begitu, Ete Sania merasa berdendam dan mencemarkan nama baik Sutan Duano dan mengadu domba kepada penduduk desa tentang dia dan Gundam. Novel ini juga mengandung pesan moral yang dapat kita teladani, seperti kutipan berikut. Kalau kau sudah besar kelak, kau harus ingat kata bapak ini. Kalau hatimu disakiti orang, jangan ambil tindakan segera, pikir dulu. Amanat. Amanat yang dapat kita ambil dalam novel Kemarau yaitu yang pertama, jika kita ingin bertahan hidup, kita harus berusaha. Kita tidak boleh bermalas-malasan maupun berputus asa. Kita harus mencari jalan keluarnya. Yang kedua, jika kita disakiti oleh orang, kita tidak boleh mengambil tindakan secara langsung. Kita harus berpikir dahulu apakah kita pantas marah atau tidak. Sekian analisis unsur intrinsik dan ekstrinsik dari novel Kemarau karya A. Nafis dari saya.
Saya Granvika Nenggolan dengan NIM 2301753 dari Prodi Sastra Indonesia. Mohon maaf apabila ada kata-kata kesalahan dan semoga video yang saya buat bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.